Allah secara khusus memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada semuanya. Tapi Allah bilang, anishkurli wali walidayk, terima kasihlah kepadaku. Oh pasti ya Allah, bukankah segala sesuatunya Engkau yang memberikan? Tapi kata Allah, wali walidayk, terima kasih pula lah kepada orang tuamu. Dia kemudian orang-orang yang akhlaknya terpuji, yang muamalahnya kepada setiap manusia adalah muamalahnya kepada Allah, dia akan berterima kasih kepada orang tuanya, bukan atas apa yang dilakukan orang tuanya, tapi karena Allah memerintahkannya untuk berterima kasih kepada orang tuanya. Dia akan berusaha berbakti kepada orang tuanya, bukan karena siapa orang tuanya, bukan karena siapa orang tuanya, bukan karena orang tuanya adalah orang yang memang telah begitu sayang kepada dia, adalah karena begini, karena begitu, bukan. Tapi karena Allah memerintahkan dia untuk berbakti kepada orang tuanya. Sehingga tidak ada bedanya bagi orang tersebut antara orang tuanya adalah orang taat yang luar biasa dengan orang tuanya adalah orang yang bagaimanapun keadaannya, karena ia tidak berbakti kepada orang tuanya karena orang tuanya, ia berbakti kepada orang tuanya karena Allah. Semoga bisa dipahami dengan mudah, saudaraku sekalian, karena ini sangat penting. Dan ini yang sangat menjadikan kita orang-orang yang beriman kepada Allah berbeda dengan yang lain-lain. Segala kemuliaan akhlak yang kau lihat dalam diri siapapun, gitu ya, itu disebabkan karena ia memahami hal ini. Orang yang belum memahami hal ini hanya akan terjebak dengan perlakuan orang kepada dia. Dia berbuat baik sama orang lain karena orang tersebut berbuat baik pada dia. Tapi ketika orang tersebut tidak berbuat baik kepada dia, dia pun akan hilang akhlaknya. Karena ia berbuat baiknya cuma karena dia itu. Tapi orang yang sudah berbuat baiknya karena Allah SWT, melihat Allah dalam diri setiap hambanya, melihat Allah dalam diri setiap makhluknya, orang ini akan kita lihat menjaga lisannya, menjaga pandangannya, menjaga hatinya, menjaga perilakunya, karena ia tahu bahwa ia tidak bermuamalah dengan manusia, akan tetapi ia bermuamalah dengan Allah. Ia tahu bahwa ia tidak berhubungan dengan manusia, akan tetapi ia berhubungan dengan Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, mau kita pun lihat juga hamba-hamba Nabi Muhammad seperti mana yang tadi saya sudah ceritakan. Kasih Allah SWT, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, demikian perlakuannya kepada setiap manusia. Ia melihat Allah dalam diri setiap manusia. Subhanallah, subhanallah, saya melihat mereka nih, para kekasih-kasih Allah, dimulai dari baginda kita Nabi Muhammad, terusnya sampai zaman sekarang ini, kekasih-kasih Allah SWT yang melihat hamba-hambanya sebagai hamba-hambanya Allah, melihat mereka sebagai orang-orang yang menjalankan skenario yang sutradaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu sampai kemudian tahu persis apa yang Allah inginkan untuk mereka lakukan pada setiap orang. Pada setiap orang. Alimah, kamu keluar rumah, di sana ada orang yang sedang sangat lapar, beri makan nak. Guru saya, ke Bapak Maryam, bagaimana dia bisa tahu ada orang di luar rumahnya sana yang sedang lapar? Kalau tidak karena mereka melihat setiap manusia sebagai hamba-hambanya Allah, sehingga mereka menjadi perantara rahmatnya Allah SWT di atas muka bumi ini. Subhanallah, subhanallah. Kita andai tidak bisa berbuat baik kepada setiap makhluknya Allah SWT di atas muka bumi ini, setidak-tidaknya, bagaimana kabarmu dengan orang tuamu? Bagaimana kabarmu dengan suamimu? Bagaimana kabarmu dengan anak-anakmu? Bagaimana kabarmu dengan tetangga-tetanggamu? Bagaimana kabarmu dengan sahabat-sahabatmu? Adakah kau hanya akan berbuat baik kepada mereka yang telah berbuat baik kepadamu? Itu namanya bukan buat baik, itu namanya balas budi. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, adakah engkau hanya akan memuji orang yang memang memujimu dan mencaci mereka-mereka yang kemudian berbuat jahat kepadamu? Itu namanya bukan memuji, tapi balas puji, balas budi aja. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, yuk kita tebarkan rahmat. Ngelihat orang tua kita jangan sebagai ibu fulana bintu fulan, bapak fulan bin fulan, tapi melihatnya sebagai orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan mereka sebagai orang tua saya.
yang Allah perintahkan kepada saya, anishkurli wali walidaik, berterima kasihlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada orang tuamu. Seseorang yang Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berbuat, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah, bentangkanlah kepada kedua orang tuamu sayap-sayap kerendahan hatimu. Wala taqul lahuma uffin, jangan pernah berani berkata kepada orang tuamu kalimat uff, kalimat kalimat Kalau saja ada kalimat lebih pendek daripada itu, Allah pasti akan menyebutkannya. Kalimat penyangkalan yang lebih pendek daripada itu, Allah nggak bilang janganlah kalian berkata kepada orang tua kalian tidak, karena tidak masih lebih panjang daripada uff. Uff itu orang Arab yang gitu loh, yang kayaknya yang enggak deh gitu ya. Dikerjain juga, tapi ada kata-kata yang gitu, yang artinya bahwa kita keberatan, menyiratkan kita keberatan terhadap permintaan orang tua. Itu kata Allah, jangan kamu berkata yang seperti itu. Wa qul lahuma qaulan karima, ucapkanlah kepada kedua orang tua kalian qaulan karima, ucapan-ucapan yang dermawan. Emang ada gitu ucapan yang dermawan? Ada, itu di atas ucapan baik. Allah itu kalau sampai membahasakan kariman, qaulan kariman, ucapan yang dermawan, itu di atasnya qaulan hasanan, atau di atas qaul sidq, berkata benar, berkata baik. Di atas itu qaul karim, itu ucapan yang dermawan, yang kita kalau dapat ucapan tersebut lebih kita sukai daripada kita dikasih sesuatu oleh orang itu. Misalnya saat suami kita berkata kepada kita, aduh saya tuh ya punya istri kamu tuh hadiah Allah paling indah dalam hidup saya. Mauan mana diomongin gitu ama dikasih uang 100.000? Coba saya tanya beneran ya.